Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di ibadah Minggu Letare 30 Maret 2025 hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 10 hingga ayat 20. Bilangan 21 ayat 10 hingga ayat 20. Saya akan membaca bagi kita semua demikian. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Maka pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sering mendengarkan kalimat ini. Kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, dan esok adalah rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Yesterday is history, today is reality, and tomorrow is secret. Kalau seperti itu ternyata kisah kondisi kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah peziarahan. Kalau dikatakan hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan, di dalam perjalanan itu ada banyak persinggahan, saudara-saudara. Ketika kita berjalan, kita singgah di satu tempat, sampai kita tiba di persinggahan yang terakhir sekali. Itu kapan? Hanya Tuhan yang tahu. Yang pasti kemarin itu sejarah bagi kita, hari ini realita bagi kita, dan besok rahasia Tuhan yang tidak pernah kita tahu apa yang akan kita alami. Itu makanya kalau dibilang Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup adalah peziarahan, itu benar. Hidup kita di dunia ini diibaratkan dengan sebuah peziarahan yang di dalamnya kita menjalani kehidupan kita, dan esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan kita alami. Yang pasti yang kemarin yang sudah berlalu menjadi sejarah dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau seperti itu Bapak, Ibu, bagaimanakah kita menjalani kehidupan kita belajar dari masa lalu? Kalau begitu bagaimanakah kita menjalani kehidupan kita melihat apa yang sudah kita alami dan apa yang sudah kita lalui dalam perjalanan kehidupan kita ini?
Kalau dikatakan hidup itu adalah sebuah peziarahan, di situ ada histori, di situ ada cerita, di situ ada kisah hidup yang mungkin kisah hidup semua orang di dunia ini tidak akan pernah sama. Kisahmu dengan yang di sampingmu itu beda-beda. Kamu putus 5 kali, dia sekali pacaran langsung jadi. Kisah kita beda-beda kawan. Benar? Ada yang kisah kita sama? Ada cerita hidup kita sama? Gak ada. Yang satu keluarga pun kakak beradik, cerita hidupnya, kisah hidupnya belum tentu sama. Gak sama. Beda-beda. Itu makanya dalam satu keluarga itu adong na morazong, adong na pogos jong, adong yang betul-betul zong. Kayak memang gak serupa Bapak Ibu. Walau ditempah dididik dalam keluarga yang sama, orang tua yang sama, kisah dan cerita hidup kita tidak akan pernah sama di tengah-tengah dunia ini. Maka kalau kemarin itu sudah sejarah kehidupan saya, hari ini saya memperbaiki supaya ke depan akan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, ternyata tidak hanya kita. Perjalanan umat Allah, perjalanan bangsa Israel, perjalanan bangsa pilihan Tuhan itu juga mengalami hal yang serupa. Israel sebagai umat pilihan Tuhan juga memiliki kisah perjalanan cerita kehidupan yang panjang. Memiliki kisah kehidupan yang panjang. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka hingga tiba di tanah Kanaan. Ya, itu makanya kalau kita lihat firman yang sudah saya baca hari ini, itu agak sedikit berbeda dari firman-firman yang sering kita dengar. Nama-nama tempatnya juga berbeda, tapi ada kisah nanti tentang itu. Saya jelaskan dengan detail hari ini. Bapak Ibu, kalau ternyata tidak hanya kita yang memiliki kisah hidup, cerita hidup, story of my life, ternyata bangsa Israel juga punya story kehidupan yang panjang. Yang sepertinya kayak sinetron bersambung tidak ada habis-habisnya. Tamatnya adalah ketika mereka sudah berujung dan berakhir. Maka cerita kehidupan orang di dunia ini selama masih hidup akan terus berjalan. Saya katakan tadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita mengingat perjalanan hidup kita dari kemarin hari ini, saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kisah kehidupan itu sekarang kita tuliskan dalam sebuah buku, saya mau tanya, bagi saudara-saudara semua, apa judul yang cocok dengan kisah hidupmu hari ini dan yang kemarin? Silahkan. Boleh berpikir 5 detik, nanti kita sama-sama sebut. Sudah? Mengingat peristiwa kemarin dan keadaan hidup kita hari ini, ibarat dalam sebuah buku. Maka saudara, saya minta hari ini, apa judul buku yang akan Anda buat dengan kisah hidupmu kemarin dan hari ini? Sudah? 5 detik, boleh berpikir dulu. Sudah? Nggak dapat judul lain? Unang pola mal-mal baik judulnya. Tukang bubur naik odong-odong gitu kayak. Sudah? Bisikkan dulu sama sampingmu, apa judul kisah hidupmu? Sudah? Ada yang cerita hidupnya terseat alaidang marmudar. Ada? Ada? Ada yang itu kisah hidupnya? Atau ada yang buat judulnya sedih tapi bahagia? Geli tapi lucu? Atau ada yang buat, terserah kalian lah mau buat judul apa dalam kisah kehidupanmu. Yang pasti kita yang sudah mengalaminya lah yang membuat judul buku atas kisah dan cerita kehidupan kita. Saya katakan tadi, kalau itu dibuat dalam sebuah buku, maka hari ini saudara sudah di halaman berapa? Sudah di halaman berapa? Kalau saudara buka halaman 5, mungkin di situ nangis-nangis. Diputuskan si doi yang kurang waras itu. Kita buka lah itu kan halaman 5. Kenapa sebodoh itu aku dulu mempercayai mulut laki-laki sebuaya ini gitu. Dibuka halaman 15. Di situ ada senang. Sumringah lah kita ya kan. Gini-gini dia.
Dibuka halaman 20, halaman 75. Di situ ada kisah sedih. Meninggal mama kita atau bapak kita. Nangis di situ. Dibuka halaman 85. Sudah martupul tapi lari ceweknya. Kayak Marga Limbong yang kemarin. Sebut saja di salah satu daerah X. Sipahutar misalnya. Sudah X tapi, iya kan? Yang mana itu yang marga Borunenggolan yang berkhianat itu? Sudah di depan pendeta pun berani lari lagi. Itu kisah hidup, realita, saudara-saudara. Kita tidak tahu cerita apa yang akan kita tuliskan di halaman berikutnya. Hari ini kita boleh ketawa, tapi tidak tahu cerita apa yang saudara akan torehkan di halaman-halaman berikut dalam story of your life. Cerita dalam kehidupanmu. Kita nggak tahu. Nanti menikah, 2 bulan setelah menikah menjanda. Nggak tahu saudara. Setelah menikah sampai marpahopu, puji Tuhan punya pahopu. Sudah menikah punya suami, diduakan suami, itu nggak tahu di halaman berapa. Yang pasti masing-masing kita punya story dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, supaya kisah dan cerita itu yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita, baik suka ataupun maupun duka, yang perlu di dalam kisah itu adalah berjalanlah tetap di dalam jalan Tuhan. Karena bangsa Israel, bayangkan, bangsa Israel itu umat pilihan Tuhan. Sekali lagi, itu umat pilihan Tuhan. Tapi dalam perjalanan kehidupan sebagai umat pilihan Tuhan, mereka juga mengalami pergumulan dan penderitaan. 40 hari dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Kalau betul umat Tuhan, ngapain 40 hari? Tuhan, gak bisakah jalur langit? Boleh gak jalur langit? Tapi kenapa Tuhan gak kasih jalur langit? Mereka mau menorehkan kisah dan cerita kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Yang mereka hadapi tahu Bapak Ibu dan Saudara, ketika keluar dari perbudakan Mesir untuk menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah atau Laut Mati, Bapak Ibu dan Saudara, mereka harus memakan waktu sekian puluh tahun lamanya. Berarti tidak singkat kisah dan story kehidupan mereka, tidak gampang. Harusnya mereka bisa lebih cepat sampai di penyeberangan Laut Merah dengan melewati daerah Edom. Tapi tahu saudara, di Edom, pemerintah Edom bilang, jaga supaya daerah ini tidak dilewati oleh Israel, maka dikeluarkan tentara sebanyak-banyaknya. Akhirnya Israel pulang putar balik, tidak melewati daerah Edom. Ada apa dengan putar balik? Kenapa tidak lancar-lancar dan mulus-mulus aja kehidupan ini? Mulus jalan tol. Tapi sebagai orang beriman, mungkin jalan kita penuh dengan kerikil dan onak duri. Tapi berjalanlah tetap. Amin. Jangan cengeng. Banyak kali durinya ayang. Ayang om mahoy sih. Iya kan? Baru lagi duri katanya. Kayak mana kalau aku kasih kau beling? Perjalanan kehidupan ini gak selalu gampang. Di jalan tol aja kemarin macet, pas ini arus mudik macet. Gak selalu lancar kawan-kawan, saudara-saudara. Itu story. Kenapa harus Tuhan suruh putar balik, tidak boleh lewat Edom? Ternyata juga Tuhan sedang merancang perjalanan peziarahan rohani umat Israel. Jadi bukan tanpa alasan kenapa mereka harus putar balik. Nanti saya akan jelaskan saudara-saudara kenapa dalam perjalanan perjodohanmu tidak lancar-lancar aja. Horoskop hari ini, perjodohan agak susah. Karena hatimu terlalu tertutup oleh ilalang katanya. Entah apalah. Rezekimu ditutup oleh awan yang mendung di langit sana.
Percaya sama anak-anak muda di tafsiran horoskop nasongoni. Lebih percaya sama Tuhan aja jalan kehidupan kita ini kan, benar ya? Benar saudara-saudara? Ada amin? Dulu kawanku ada namanya si Amin. Jadi pas di gereja ada amin, dia suka duduk di belakang. Ada amin? Di belakang. Ini mana? Karena si Amin ini sering duduk di belakang. Jadi saudara, itu yang pertama. Mereka tidak bisa lewat Edom. Yang kedua, dalam perjalanan menuju untuk menyeberang ke Laut Merah itu ternyata Harun mati. Harun mati. Imam Lewi yang diangkat menjadi bapak rohani dan pemimpin mereka. Tahu nggak? 30 hari 30 malam mereka mengedungi, nangis. Karena sudah dekat dengan pemimpin rohaninya. Saya nggak tahu seberapa dekat saudara dengan pemimpin rohanimu, pembimbing rohanimu. Kalau rokap tidak ada yang pergi ke mana? Epung, bahasa mau rokap katanya. Sukut dia tuh nenek. Iya kan? Mereka dekat. Itu makanya kenapa sampai bisa nangis 30 hari 30? Babayakku maju 30 hari 30 malam. Aku putus dohok mantan tak tangis aku. Isina tangis so putus dohok mantan. Sayang naik ilumi itoh. Dan kita kalau putus berarti bukan itu. Itu tadi putar balik yang saya maksud itu. Bata bone. Iya kan? Jadi begitu memahaminya. Kayaknya itu kena ke hatinya kan? Jadi itu yang saya maksud tadi putar balik itu, gitu loh. Jadi kalau nggak jadi dengan yang sekarang, mana tahu Tuhan sedang memutar balik. Itu bukan perempuan yang ku maksud, gitu loh. Amin. Jadi yang pula tangis tuh 30 malam. Meng 30 malam bemerkurus mahuan non. Dan arung betina ga alania. Banyak ku 30 hari. Haru 2 hari dia tangis ngaboha. Ngahuring iluni bon. 30 hari 30 malam. Itu kisah, bayangkan. Dan yang ketiga kisahnya adalah terjadi peperangan di dekat Horma. Ada namanya daerah namanya Horma. Ada di situ raja orang Kanani. Jadi Israel memang menang di situ melawan orang Kanani. Tapi banyak dari mereka yang mati. Itu kisah. Jangan-jangan kawan-kawan ketika menempuh pendidikanmu. Kemarin mama bilang, cepatlah kau selesai ya buru. Biar sempat kau kuliah wisuda. Tapi belum wisuda, masih sidang meja hijau. Dia sudah pergi duluan. Itu story kehidupan. Iya kan? Kita nggak tahu, nggak ngerti kita memahami itu dari sudut pandang manusianya kita. Tapi memahami itu dari sudut pandang iman kita. Kenapa Tuhan gitu loh. Kemarin bapak yang bilang, udah kujahit jasku ya buru. Kutunggu martupolmu dengan selimbong itu. Belum martupol sudah apa? Udah pergi dia. Lalu kita yang nangis-nangis, Pak mana janjimu? Udah ini selimbong. Makanya si limbong itu lama menikah. Karena kayak gitulah kisahnya. Yang berikut, ternyata juga Bapak Ibu, mereka bersungut-sungut dalam perjalanan sebelum ini, sebelum firman ini mereka bersungut-sungut. Dikasih manna mereka bersungut-sungut, dikasih burung puyuh mereka bersungut-sungut. Maunya burung apa sih? Kenapa? Iya kan? Dikasih makanan bersungut-sungut, gak ada makanan bersungut-sungut. Dikasih minum bersungut-sungut, gak dikasih minum bersungut-sungut. Bayangkan, saya mau bilang gini Bapak Ibu Saudara, perjalanan itu, kisah itu 40 tahun. Saya mau bilang begini, di padang gurun setetes air lebih berarti daripada segenggam emas. Setetes air lebih berarti dengan sebongkah berlian. Dan mararga sebongkah berlian di padang gurun. Bagi orang haus jangan tawarkan yang di padang gurun ya. Kalau sekarang mah beda lah ceritanya. Sini Mas Mueda, aku kasih kau minum 2 galon. Kalau itu sudah tamak lah itu. Beda, yang maksudnya yang di padang gurun ini, setetes air itu lebih berharga daripada, karena apa? Tidak ada sumber air di situ. Maka mereka terus berlari mencari oase, sumber air yang bisa mereka minum. Walaupun kadang-kadang ketika mereka kejar, dikirai itu oase, ternyata itu apa?
Itu hanya pantulan cahaya dari padang gurun itu. Mereka kejar, rupanya hanya pantulan, capek. Dikejar, akhirnya banyak yang mati di padang gurun itu. Karena sudah haus, lari lagi, ya matilah. Itu makanya dikatakan, orang bisa bertahan hidup tidak minum itu hanya 3 hari. Bisa bertahan hidup dengan tidak makan, bisa sampai 2-3 minggu saudara-saudara. Jadi tidak makan kita masih bisa hidup bertahan 2-3 minggu. Tergantung lemak yang ada di tubuh kita. Kalau lemaknya agak banyak 3 minggu. Kalau sedikit 2 minggu. Maka syukurilah kalau body kita seperti ini. Jadi jangan pernah body shaming. Ya kan? Gendut itu lucu kok. Ya. Kalau semua laki-laki hanya tertarik dengan perempuan yang langsing, lalu kami yang sedikit membuntal ini kemana? Kan begitu. Jadi itu juga bagian yang disyukuri. Kalau terjadi kiranya kelaparan 2-3 minggu, paling tidak kami masih bertahan. Sedangkan saudara sudah mengedungi. Itu dia nama Haleton. Itu dia. Nah, itu kisah. Dan kisah juga Bapak Ibu kita lihat di sini. Maka kisah yang mereka jalani adalah tadi lihat. Setelah itu lalu mereka melakukan perjalanan. Saya baca tadi dari pasal 21 ayat 10 sampai 20, lihat betapa panjang perjalanan dan perkemahan hidup mereka. Lihat dari Obot. Udah di ayat 10 Obot. Obot artinya botol. Tempat minum. Tapi nanti jangan sok keren. Bagilah obotmu. Tapi bolehlah tandanya saudara beribadah malam ini. Ya kan? Kau bawa obot besok. Supaya agak keren sih kan. Jadi bahasa Alkitab dia. Jadi kenapa bawa botol minum? Saudara, dalam perjalanan 40 tahun tidak mungkin mereka banyak bawa persediaan minum sebanyak itu. Gak mungkin. Kalau Anda ke gereja gak mungkin bawa air minum sekontainer. Aku kalau sekali minum memang 1000 liter. Gak ada itu. Paling saudara bawa botol minum segini cukup untuk 1,5 jam. Kalau panjang kok bannya 2 jam. Kan gitu. Jadi mereka nggak bawa persediaan. Jadi sekali lagi saya katakan tadi, mereka yang menarik di sini adalah dari perjalanan di Obot, di situ mereka berkemah. 2 hari Tabu berkemah. Anak-anak muda yang kemarin kita naik ke Berastagi. Halo Dek. Ya kan? 2-3 hari itu enak. Apalagi kalau datang bersama si doi. Kerasan lupa lah kau bawa jaket. Oh, cara-cara. Udah tahu naik gunung lupa pula bawa jaket. Kan enggak. Berkemah di situ. Bayangkan membangun kemah aja berapa lama. Membongkar berapa lama. Itu story kehidupan, kisah. Dan setelah itu mereka lanjut ke Abarim. Berkemah di Abarim. Setelah di Abarim di Zeret. Setelah di Zeret di Arnan. Setelah di Arnan tibalah mereka di Bir. Setelah ke Bir lanjut perjalanan ke Matana. Setelah ke Matana Nahaliel. Lanjut ke Bamot. Lanjut ke Moab. Baru tiba masih di Moab. Perjalanan masih panjang. Apa yang mau kita lihat di situ? Begitulah Tuhan merancang perjalanan kehidupan mereka. Berkemah dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah. Dan tentunya Bapak Ibu dan Saudara tidak akan membawa semua barang dan perlengkapan serta harta milik mereka. Mereka berjalan menuju jalan yang akan mereka tempuh. Tapi kita lihat di sini, berkemah di berbagai-bagai tempat. Mulai dari Obot, lanjut ke keruntuhan Abarim, lanjut ke lembah Zeret, lanjut di seberang sungai Arnon, lanjut ke sana. Dari sana mereka tiba di Bir. Di Bir di situ sudah sebuah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada. Karena ternyata Bapak Ibu, setelah mereka menyeberang Laut Teberau, 3 hari setelah itu mereka tidak mendapat air. Tidak dapat air. Hampir mati. Saya bilang tadi hanya 3 hari orang bertahan tidak minum. 2-3 minggu bertahan tidak makan. 3 hari dalam perjalanan itu mereka tidak mendapat air. Maka sudah hampir mati. Lalu firman Tuhan katakan, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan kepada mereka. Memberikan air kepada.
Itulah ketika mereka tiba di bir. Saya nggak tahu entah ada hubungan bir yang ini dengan bir yang bukan hanya dengan sebotol minuman yang kayak gitu itu. Tapi bir di sini ternyata disitulah mereka menemukan sumber air. Tadi saya katakan di ibadah pukul 16 gini. Tahu nggak saudara kawan-kawan kita yang di Papua itu? Dulu mereka harus lewat lembah, jurang hanya untuk mendapat air. Hanya untuk mendapat air. Lalu oleh pemerintah diusahakanlah menarik sumber air dari mata air ke pemukiman masyarakat. Itu makanya ada cerita sumber air Sudekat. Karena apa? Mereka sudah bisa menjangkau. Jadi kalau tidak ada air, bane lebung midang taranggomian non. Jadi kita boleh ibadah tetapi aromanya sudah kemana-mana kan gitu. Nah Tuhan itu mandi nakin anggo pola 10 hari dang mandi rab gereja hita di son anggo ibadah. Lengkap mak aromana. Iya kan? Kami puji dengan riang. Habislah. Belum lagi kok sudah pulang semua. Karena ini ternyata tantangan kan begitu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, di bir inilah mereka sungguh-sungguh memuji Tuhan karena apa tadi? Karena di situ mereka menemukan sumber mata air. Mereka minum sepuasnya. Dan setelah perjalanan itu memulai dari Obot sampai ke Moab, ternyata mereka tidak ada bersungut-sungut di situ. Tidak seperti dalam perjalanan sebelumnya. Apa yang saudara lihat? Ketika umat itu tidak bersungut-sungut dalam perjalanannya, di situ Tuhan memberikan sumber air kehidupan bagi mereka. Saudara pun kalau bersungut-sungut tidak akan mendapat apa-apa dalam kehidupanmu. Orang yang bersungut-sungut, tidak ada orang yang bersungut-sungut sekaligus bersyukur, enggak. Orang yang bersungut-sungut itu bersungut-sungut. Tapi hanya orang yang bersyukurlah menerima berkat-berkat. Tidak ada dengan mulut yang serupa dalam waktu yang bersamaan bersungut-sungut sambil bersyukur. Enggak ada itu. Kalau orang bersungut-sungut, lalu kapan dia mensyukuri segala berkat yang diberikan Tuhan kepadanya? Maka kurangi bersungut-sungut. Ketika mereka mengurangi bersungut-sungut dalam kehidupan mereka, mereka menemukan apa? Bir, sumber air kehidupan. Jadi Bapak Ibu kenapa sampai begitu banyak? Saya hitung tadi ada 9 nama tempat di situ, tempat perkemahan mereka. Karena tempat juga ternyata memiliki sejarah dalam kehidupan kita. Ya, tempat memiliki sejarah dalam kehidupan kita. Kawan saya ada namanya Fitri Irian Jaya. Saya kira dia lahir di Irian Jaya sebenarnya pada awalnya. Ternyata tahu nggak apa? Fitri Irian Jaya. Irian Jayanya tahu apa? Iri sama teman yang dapat janda kaya. Hurip pudo ku tanya gini, kau lahir di Irian Jaya ya? Enggak, ceritanya kayak gini dulu katanya. Ada tetangga kami, dapat JK dia. Bereng mak. Tempat juga memiliki sejarah dalam, itu makanya ada nama orang, nama tempat. Ada yang namanya tempat di sini. Ada namanya Simensi, Medan sekitarnya. Ada juga namanya si Jono Jember. Kutanya lahir di Jember ya? Enggak. Ternyata apa? Jodoh emang ditakdirkan bersama. Enggak lucu ya? Udahlah. Urusan kalian lah itu. Ya. Lalu yang pasti tempat juga punya kisah. Ini ya. Tempat juga punya kisah. Ido benadong panol solion. Kenapa dulu aku mau ke Berastagi? Berastagi membawa bencana dalam kehidupanku. Karena apa? Itulah itu. Samosir. Tak seindah kepingan surga yang kupikir. Di sanalah kehidupanku hancur. Ada yang kayak gitu kisah hidupnya. Maka nanti setelah dia punya anak dibikinlah namanya Saprato. Saprato Samosir Parapak Tomok. Karena itulah perjalanan hidup kisah cinta mereka dulu sama pasangannya ini. Jadi tempat juga kawan-kawan Amanginang dan saudara-saudara punya cerita kehidupan. Jadi kalau di sini ketika mereka tiba di bir itulah berbual-bual
hai sumur air kehidupan. Disitulah maka mereka minum dan berkat mereka terima di bir itu. Maka saudara-saudara, apapun yang kita hadapi, perjalanan kehidupan apapun, kalau saudara tekuni hari ini, maka pada waktunya kita akan bertemu dengan bir sumber mata air. Maka tekuni jalanmu, jangan langsung komplain dan protes dalam kehidupan ini. Ya, jalani kehidupan kita. Kisah kita tadi, story kehidupan kita itu kita yang ciptakan itu, kita yang karang itu, kita yang melalui itu. Unangan nong gabiadong kisah-kisah yang lain lagi kan, cerita story kehidupanmu. Saya bilang tadi judul-judul cerita dalam kehidupanmu. Alaniti tok mulana, PKPK awalna gitu-gitu kan. Sobotah. Lalak mano yang holak kamu sana. Belalak mohola nih. Nanti. Asa songon nakirin rohana. Tak pola buainyan. Asal ma tongi bagian dari story kehidupan. Alay unang dua lana songon-songon ni setiap bida ipa hure-hure di lana berarti. Ada pola benok kiso nih. Nanti. Ibereng lewat matong video nau di beranda ni si matuana. Amang parumai ko ni narana. 3 meter HP di lenyo ni na. Ipa hure-hure berarti. Menenda kan? Maafkanlah ini ya. Saya hanya mencontohkan. Ini sudah nikah ini. Si matuanya juga pegiat media sosial. Lewatlah di berandanya. Ibereng ma parumen non. Ibereng mah hure. 3 meter dilani parumain. Maka itu juga story dari kehidupan. Karena itu saudara, ayat 17 boleh kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Ayat 17 2, 3. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan karena sumur yang digali. Iya, maka saudara, sekarang saya mau katakan begini, kondisi di bir itu sangat berbeda dengan kondisi di daerah lain. Kalau sebelumnya mereka kehausan, ternyata berkat kesetiaan mereka di bir mereka boleh menerima air yang begitu sangat banyak. Maka jangan pernah bersungut-sungut dalam kehidupan. Perjalanan bangsa Israel menjalani perjalanan hidup mereka beraneka kekurangan, kondisi. Mereka menghadapi masa pahit, mereka menghadapi penderitaan berat, berbagai-bagai cobaan, dalam pergumulan, bersungut-sungut, memberontak kepada Tuhan, hingga tiba di bir, mereka ternyata menemukan sumber air yang berbual-bual itu. Inilah yang mendorong kita bersuka cita kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Lihat, perjalanan ini tidak akan selalu mulus. Perjalanan keluargamu, perjalanan karirmu, perjalanan studimu, perjalanan perjodohanmu, perjalanan masa depanmu tidak akan selalu mulus. Tapi yang mau saya katakan adalah tetaplah berjalan pada jalan Tuhan. Supaya story of my life, cerita kisah hidupku adalah cerita kisah hidup peziarahan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Iya. Maka kalau kita membaca di Bilangan 21 ayat 10 itu pengingat bagi kita saudara-saudara. Perjalanan iman kita masih berlangsung hari ini. Masih berlangsung besok. Sama seperti Israel itu. Dari satu tempat ke tempat yang lain dibawa oleh Allah. Orang percaya dipanggil untuk terus bertumbuh, untuk terus belajar, dan untuk terus mengikuti pimpinan Allah dalam kehidupan mereka. Lihat, perjalanan orang Israel itu ditandai dengan pergerakan konstan dan ketergantungan mereka kepada bimbingan Tuhan, dan penggenapannya yang utama adalah dalam diri Yesus Kristus. Maka kita pun saudara-saudara, kalau terus berjalan dalam jalan Tuhan itu makanya dituntun langkah kita. Yesus memanggil kita para pengikutnya untuk berjalan bersama dia setiap hari. Maka percayalah kepada pimpinan Tuhan itu sendiri. Itu makanya dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Ia. Berikut saya jelaskan tentang jalan yang memutar tadi Bapak Ibu dan Saudara. Kalau jalan memutar, ya, jalan memutar yang panjang dipaksakan orang Edom kepada orang Israel, menyebabkan orang-orang
itu menjadi tidak sabar dan mengeluh lagi. Pelajaran pertama yang mungkin kita abaikan begini Bapak Ibu. Musuh kadang dapat membuat kita mengambil jalan memutar. Tapi mereka tidak akan pernah dapat mencegah kita tiba di tempat yang Tuhan inginkan bagi kita. Ya. Jadi kalau musuh menginginkan dan membuat kita jalan memutar, tapi musuh tidak akan sanggup menghalau kita supaya tidak sampai ke jalan yang kita tuju. Amin. Jadi kalau mau ke padang bulan ini ternyata tidak selalu hanya dari Jamin Ginting ke sini. Saudara boleh begini, mau ke sini tapi jalanmu harus dari Amplas dulu. Sudah di Johor, sudah mau nyampe, dikira mau nyampe harus ke Helvetia dulu. Dikira sudah mau ke sini masih ke Sambu dulu. Habis dari Sambu ke Percut dulu. Habis ke Percut ke mana lagi? Baru tiba di sini. Perjalanan kita kadang-kadang tidak semulus itu. Percintaan kita juga kadang-kadang begitu. Studi kita juga. Kita kira sudah bawa ACC nih sama dosen. Ternyata dosennya, iya, boleh beda-beda story of my life. Tapi yang pasti Bapak Ibu, berjalanlah terus bersama dengan, iya, kalau jalanmu memutar, ya, kalau jalan memutar, sepanjang perjalanan hidup kita juga akan menghadapi jalan memutar. Maka Tuhan akan menuntun kita melalui jalan yang memutar itu, dan kita akan tiba di tujuan yang dimaksudkannya. Amin. Jadi kalaupun memutar harus panjang, tapi pastikan kita akan tiba di tujuan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Gak apa-apa memutar, yang penting sampainya kepada jalan Tuhan. Jadi jangan langsung komplain dan protes, Tuhan kenapa tidak seperti yang sampingku ini. Dia aman-aman aja jalannya. Habis kuliah kerja, habis kerja menikah, punya anak, punya pahopu. Aku Tuhan, dia sudah marpahopu, aku menikah pun belum. Story kita beda. Mungkin jalanmu putarannya terlalu jauh. Ya, ada memang orang yang mengambil jalan pintas. Ini mau mutar ke sini kan, ada dua sebelumnya ini jalan putar balik. Kawan itu langsung dilompat apanya? Dilompat apa itu namanya tuh? Nggak lihat dia mobil datang, mati di sini. Ya. Jadi kadang-kadang beda-beda. Kita harus bertekun dulu sampai putar balik, baru pelan-pelan datang ke sini, tiba akhirnya. Mungkin putar balikmu sedang jauh, tapi yakin dan percaya, semoga jalanmu sampai kepada kehendak Tuhan. Amin. Iya, walau sudah 40 tahun, nggak apa-apalah. Yang penting sampai kepada jalan. Jadi itu yang menarik. Jadi kalau dikatakan tadi kita peperangan Tuhan, ada Waheb di Sufa dan lembah-lembah dengan ke Sungai Arnon, itu namanya, ini adalah kumpulan kitab-kitab, kumpulan lagu-lagu yang memperingati tentang tindakan-tindakan mulia Tuhan atas kehidupan orang Israel. Itu makanya dikatakan tadi ada di situ kitab peperangan Tuhan. Jangan nanti dikirain kitab peperangan Tuhan ini adalah kitab yang berbeda ya. Tapi di kitab peperangan Tuhan ini mereka menciptakan sebuah lagu atas kemenangan mereka melawan bangsa-bangsa yang lain. Itu makanya disebut kitab peperangan Tuhan. Nah, oleh karena itu apa yang mau disampaikan firman ini kepada kita, yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, letak sukacita kita hanya karena bersama Tuhan. Ya, letak sukacita kita hanya karena bersama Tuhan. Maka kalau hanya bersama dengan Tuhan, sumber air kehidupan itu, letakkan hidupmu kepada Tuhan itu sendiri. Ya, jangan kepada dunia ini. Jangan sumringah dan ketawa kalau pasarnya cantik. Cantik belum tentu jaminan setia. Mending jelek-jelek kayak gini tapi setia sampai selamanya. Iya kan? Nah, tapi boleh juga lah yang cantik kalau ada yang setia. Ya kenapa enggak, ya kan? Yang kedua adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Ini pilihan Bapak Ibu Saudara. Gini, hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Kenapa saya katakan hidup yang dipimpin oleh Tuhan? Ada orang yang hidupnya tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Kalau tidak mau dipimpin oleh Tuhan, maka terimalah resiko dari ketidak mau dipimpin oleh Tuhan. Tapi hidup yang mau dipimpin oleh Tuhan sudah pasti dan yakin berujung kepada sukacita. Saudara tinggal pilih. Kalau saudara memilih jalanmu dipimpin oleh dirimu sendiri, maka tanggung sendiri resikonya. Tapi kalau kita berserah Tuhan yang pimpin jalan kehidupan kita, maka kita akan dibawa untuk menyelami lautan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah menghadapi padang gurun kehidupan. Ya, menghadapi padang gurun kehidupan ada penyertaan Tuhan. Percayalah, ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi.
Padang gurun di depan mungkin masih banyak. Kuliah mungkin belum tentu lancar. Keluarga belum tentu seperti ini dan seperti itu. Tapi yang mau saya katakan adalah menghadapi padang gurun kehidupan, ada penyertaan Tuhan di situ selama kita berserah kepada Tuhan. Berbagai padang gurun akan kita hadapi ke depan. Tapi berikan dirimu dikuasai oleh pimpinan Tuhan. Maka kita akan tiba di bir sumber air kehidupan itu. Maka kita akan tiba di tempat yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kalaupun panjang, itu mungkin proses dari Tuhan. Tapi percayalah, saudara akan tiba di tempat tujuanmu asal tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa.